Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Suri Kafah di mata pelajaran biologi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai satu materi, yaitu mengenai substansi genetika. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan gen, DNA, kromosom, sintesis protein, dan pembentukan sifat makhluk hidup serta dapat membuat model DNA. Nah, apa aja yang akan kita pelajari? Di antaranya mengenai gen, DNA, kromosom, juga RNA. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Yang pertama, kita perhatikan di sini ada sebuah rantai ini, dan di bawahnya terdiri dari rantai. Rantai ini merupakan rantai penyusun DNA. DNA itu terdiri dari dua rantai polinukleotida yang berikatan. Nah, polinukleotida itu apa? Polinukleotida itu terdiri dari kumpulan nukleotida. Nah, nukleotida itu tersusun dari yang pertama di sini ada fosfat, kemudian ada gula pentosa, juga basa nitrogen. Jadi satu nukleotida sekali lagi terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen. Nah, basa nitrogen juga ini ada beberapa macam. Ada adenin yang dilambangkan A, kemudian ada timin yang dilambangkan T, kemudian ada guanin yang dilambangkan B, kemudian ada C, sitosin. Ya, jadi sekali lagi untuk basa nitrogen itu ada 4, adenin, A, T, timin, G, guanin, dan C itu adalah sitosin. Jadi satu garis yang ini, misalnya ini yang ada A ini, ada adenin, ini merupakan satu nukleotida karena DNA terdiri dari rantai polinukleotida, artinya nukleotidanya ada banyak seperti ini, ya. Nukleotidanya ada banyak sehingga disebut polinukleotida. Nah, karena DNA terdiri dari dua rantai, maka di sini ada dua rantai polinukleotida dan saling berikatan. Yang saling berikatan itu adalah basa nitrogen. Di sini kita bisa lihat ini adalah ikatan hidrogen, ya, ini ikatan hidrogen. Jadi saling berikatan. Nah, di sini kita bisa lihat timin berikatan dengan adenin, guanin berikatan dengan sitosin. Nah, kemudian membentuklah ini rantai DNA yang bentuknya disebut double helix atau dua rantai yang berpilin, ya. Nah, kemudian ada gen. Gen itu merupakan suatu kode, ya. Satu gen itu mengkode satu sifat, ya. Satu sifat ini bisa terdiri dari 3 sampai 6 basa nitrogen, ya. Jadi dari ketiga atau ke-6 basa nitrogen tersebut nanti akan mengekspresikan satu sifat, misalnya bentuk mulut, terus tinggi badan, apakah tinggi atau pendek. Ini kita bisa lihat dari urutan basa nitrogennya, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini DNA, ya. Di sini DNA berikatan dengan histon. Histon ini adalah merupakan protein serat kromatin, ya, histon ini. Nah, kemudian histon dan DNA ini menggulung, ya, saling berikatan, ya, kemudian membentuklah nukleosom, ya. Ini adalah
nukleosom. Jadi gulungan-gulungan histon ini membentuk suatu anyaman ya, anyaman manik-manik. Nah, ini disebutnya nukleosom, dan nukleosom ini terus berputar ya. Nah, berputar terus, ini semakin memadat. Nah, ini disebutnya sebagai kromatin ya. Jadi dari nukleosom yang terus memadat sehingga bentuklah kromatin. Nah, di kromatin ini selain ada kromatin, juga di bagian tengah kromosom ini ada sentromer ya. Jadi pada kromosom itu ada dua bagian, ada kromatin, ada sentromer yang ada di bagian tengah. Nah, kesimpulannya, jadi gen itu terdapat di dalam DNA dan DNA terdapat di dalam kromosom. Jadi kalau kita bayangkan, misal kalian pernah makan satu bungkus pilus ya. Nah, di dalam pilus tersebut kan punya berbagai macam rasa. Rasanya yang ada pada pilus tersebut itu merupakan gennya. Kemudian pilus tersebut itu adalah kita analogikan sebagai DNA, dan bungkusnya itu adalah kromosomnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa gen itu terdapat di dalam DNA dan DNA terdapat di dalam kromosom. Gitu ya. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai hubungan gen, DNA dan kromosom. Gimana? Udah paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baiklah, terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.